Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah kemurkaannya, ya, dengan ungkapan kunu kirodatan khosiin. Koning masjid ora do gelem, nek Yahudi naminipun sinagog, ya. Maka disabdalah oleh Allah, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina. Mergo angel kandhanane, nggih. Lah orang Islam jangan mengikut seperti itu. Saat Jumat datanglah ke masjid, dengarkan khutbah, ikuti sholat Jumat. Jangan melakukan perdagangan saat sholat Jumat atau khutbah ini berlangsung. Jangan seperti orang Yahudi yang meninggalkan tempat sucinya untuk mencari ikan. Menika terasanipun ayat 6 sampai dengan 11, nggih. Ingkang sampun dipun aturake ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang bahwasannya makhluk Allah di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Yang kedua, penjelasan tentang diutusnya Rasulullah kepada kaum yang tidak bisa membaca maupun menulis. Kemudian juga disampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan ajaran kitab Taurat seperti keledai yang memikul kitab, yang membawa kitab. Niki nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kul, katakanlah, maksudnya Allah menyampaikan kepada Rasul Nabi Muhammad, disuruh mengatakan apa yang perlu dikatakan. Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang yang mereka beragama Yahudi. Jadi Rasul disuruh untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Itu orang Yahudi. Atau bisa juga orang Yahudi ini keturunan dari Nabi Yakub, dari anak yang nomor 4 Yahuda. Jadi sebelum agama Nasrani, ini agama yang diikuti oleh umat manusia, agama Yahudi. In za'amtum, jika kalian mengira, annakum, bahwa sesungguhnya kalian auliyaulillah, ya, kekasih bagi Allah, min dunin nasi, dari selain manusia. Jadi Rasul disuruh menyatakan kepada Yahudi, jika Yahudi memang benar-benar kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah selain manusia yang lain, fatamannaul mauta, maka harapkanlah kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Jadi orang Yahudi disuruh minta mati kalau memang dia berani, karena kematian itu perjumpaannya dengan Allah, berarti dia benar-benar dikasihi oleh Allah. Tapi ternyata orang Yahudi itu takut mati, ya. Misalnya dalam peperangan, Yahudi sangat takut mati. Tapi kalau orang-orang Islam dalam perang membela agama Allah tidak takut mati.
Niki bentene nggih. Kenapa orang Yahudi takut mati? Ternyata dalam tafsir diterangkan orang Yahudi itu pernah memalsu kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu ditambah dan dikurangi, yang mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah disimpan. Ya. Kemudian ajaran Yahudi ini dirubah sesuai keinginan mereka. Nah, ini yang menyebabkan orang Yahudi itu takut akan dosanya, kesalahannya di hadapan Allah, maka mereka takut mati. Wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala yatamannaunahu, dan tidak mereka mengharapkannya abadan selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, dengan apa qaddamat aydihim, ya, mendahulukan tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui kepada orang yang zalim. Jadi selamanya orang Yahudi itu takut mati karena perbuatan salah dan dosa yang telah banyak dilakukan. Ya. Jadi ini menyatakan bahwa Yahudi itu tidaklah benar sebagai kekasih Allah. Ya. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui pada orang-orang yang zalim. Meskipun disembunyikan, keburukan-keburukan Yahudi sangat diketahui oleh Allah dengan jelas. Nah, niki nggih. Jadi tema ini berkaitan dengan sikap orang Yahudi yang merasa sangat dicintai Allah dibandingkan kaum yang lain. Ternyata pengakuannya itu palsu, ya, karena dia tidak berani mati, ya, dan dia menyembunyikan hal-hal buruk itu sehingga dia tidak berani untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul, katakanlah, niki masih berkaitan dengan Yahudi, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzina tafirruna minhu, yang kalian lari daripadanya, fa innahum mulaqikum, maka pasti ia menemui kalian. Orang Yahudi takut mati, tapi tidak akan selamat dari kematian. Pasti kematian akan menjumpainya, meskipun dia takut kepada kematian. Ayat ini juga berlaku bagi semua umat manusia. Dimanapun orang berusaha untuk lari dari kematian, dia pasti akan ditemui oleh kematian. Kita yang sekarang hidup berusaha memang untuk menjaga kesehatan, keselamatan diri kita, tapi suatu saat tidak akan kematian itu dapat kita hindari kalau sudah sampai waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Iki nggih. Terus orang-orang Yahudi dia takut pada kematian, tapi kematian tidak bisa dihindarkan, termasuk juga kita semuanya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadat. Kemudian turadduna, kalian dikembalikan, ila alimil ghaibi, kepada yang mengetahui gaib, yaitu Allah, wasyahadati, dan hal yang nyata, fayunabbiukum, lalu dia menerangkan
bima kuntum ta'malun, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi ini, ya, orang-orang Yahudi dan juga kita semuanya, kalau sudah mengalami kematian, maka kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Maka pernyataannya adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ya. Kemudian setelah kembali bagaimana? Allah akan menerangkan apa yang pernah kita lakukan. Orang Yahudi juga sama. Orang Yahudi setelah mati kembali kepada Allah, Allah akan menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi ini di samping berlaku khusus bagi Yahudi, ayat ini pun menyatakan untuk semua manusia. Setelah kembali kepada Allah, tidak serta-merta selesai kehidupan. Bahkan kematian itu merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Orang yang baik dibalas kebaikannya dengan adil. Orang yang buruk, banyak dosa, akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya secara adil. Jadi kematian itu tidak berhenti, persoalannya lebih berat dibandingkan dalam kehidupan dunia sekarang ini. Jadi nanti kematian masih ada pertanggungjawaban. Niki sampun tentang kisahnya orang Yahudi yang merasa dirinya paling dicintai Allah, tapi ternyata takut pada kematian. Meski dia takut pada kematian, tidak akan dapat terhindar dari prosesi kematian. Kalau sudah mati itu dialaminya, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Segenap amal akan jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sampun selajeng tema ingkang selajengipun menika yang kelima nggih, perintah untuk menunaikan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, dipanggil, lis-sholati, untuk menunaikan sholat, mi yaumil jumu'ati, dari hari Jumat. Jadi kalau ada panggilan azan untuk memanggil jamaah, para bapak-bapak lelaki datang menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka berjalanlah kalian ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ini kalau adzan Jumat sudah dikumandangkan, kaum muslimin diperintahkan segera memenuhi panggilan Allah untuk sholat Jumat, dan diperintahkan meninggalkan jual beli. Karena pada zaman Rasulullah pernah terjadi bahwa Rasulullah itu ketika berkhutbah Jumat, para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah Rasul mendadak bubar. Sebabnya apa? Saat itu sedang datang sekelompok pedagang, yang dipimpin oleh Dihyah Al-Kalabi dari Syam. Dia datang
sehingga jamaah ini yang sedang mendengarkan khutbah Rasul semuanya berhamburan keluar untuk membeli dagangan Dihyah Al-Kalbi. Soalnya dulu niku pasar niku mboten bendinten wonten. Nek kadon zaman kita niki kan setiap hari pasar ada, bahkan ada yang 24 jam. Pasari wong Madura ini tokone 24 jam. Nggih. Nek riyen niku mungkin 6 bulan, 4 bulan paling cepat baru ada pasar. Lah ketika Rasulullah khutbah Jumat, pedagang datang. Setelah pedagang datang ini, jamaah yang sedang mendengarkan khutbah Rasul menuju dagangan itu, meninggalkan khutbahnya Rasul. Sing Jumatan tinggal 12 orang, lainnya merebut dagangan, soalnya kalau tidak mendapatkannya ya kebutuhan mereka akan terbengkelai, kurang. Maka turunlah ayat ini menegur supaya ketika Jumat sudah dimulai perdagangan untuk ditinggalkan. Mula sakniki nggih ngoten, nek kula jenengan bapak-bapak ini ya sudah ada kumandangan azan yang kedua, pertanda sholat Jumat ini akan segera dimulai dengan prosesi khutbah Jumat. Jangan melakukan jual beli ya, tidak boleh niki nggih. Kalau ibu-ibu boleh karena tidak berkewajiban sholat Jumat. Bapak-bapak tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Tapi nek sakderenge adzan boleh. Ya. Ini mengambil pelajaran dari sholat Jumat yang pernah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin karena berebut dagangan. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Jadi meninggalkan perdagangan dan mengutamakan sholat Jumat itu lebih baik kalau memang manusia itu mengetahui keutamaannya sholat Jumat. Itu lebih bagus niku. Perdagangan bisa tunda, selesai Jumat nanti untuk diteruskan. Tapi sholat Jumat ini waktunya hanya sekali itu ya. Maka sebaiknya untuk menunaikan sholat Jumat dengan rangkaian khutbah Jumat. In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang yang mengetahui. Jadi kalau mengetahui keutamaan sholat Jumat, maka perdagangan itu dianggap kecil. Karena saat Jumat ini ada waktu yang singkat. Rasulullah memberikan isyarat waktu itu hanya sepucuk dari jari kelingking. Jika seseorang memohon kepada Allah di saat itu, maka tidak akan ditolak doanya. Para ulama menyatakan itulah saat antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Jadi nek khotib sudah khutbah pertama, kemudian duduk, muadzin membaca sholawat. Nah, kalau di masjid sini ngoten, wonten masjid sanese mboten maca napa-napa. Saat duduknya khotib ini antara dua khutbah itu terdapat doa yang mustajabah. Tapi sebentar waktunya sambil Rasulullah menunjukkan ujung jari kelingking. Maka para jamaah sebaiknya berdoa yang singkat, yang pokok ya, untuk dimohonkan saat itu. Lah niki nek tiyang niku ngertos ya, Jumat ini waktu yang sangat dicintai Allah untuk berdoa, berzikir, bersolawat, beribadah yang lain. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila qudiyatis sholatu, telah diselesaikan sholat Jumat pun rampung dilampahi, fantasiru, maka bertebaranlah kalian fil ardi, di muka bumi, wabtaghu min fadlillahi, dan carilah dari karunia Allah.
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi niki nek salat Jumat pun dilampahi bebas, boleh perdagangan dilakukan, bisa melakukan aktivitas untuk meraih karunia Allah, bekerja mulai lagi. Di samping itu diperintahkan zikir kepada Allah, ya. Jangan sampai dalam bekerja lupa kepada Allah sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, supaya memperoleh keberuntungan. Lah niki nggih, ngeten iki nggih nate zaman Yahudi riyen, Allah memerintahkan nek Yahudi niku kan hari besarnya hari Sabtu. Kalau Nasrani hari besarnya hari Ahad. Mereka menggunakan itu, mestinya tetap Sabtu, tapi orang Nasrani pilih hari Ahad. Padahal tidak ada perintah untuk beribadah di hari Ahad mboten wonten. Kalau Sabtu ada. Kula panjenengan teng dinten Jumat. Dahulu pernah Allah memerintahkan supaya orang-orang Yahudi di hari Sabtu datang di tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah. Tapi sebagian Yahudi tidak mau datang, mencari ikan, ya, supaya memperoleh, ya, banyak kebutuhan di saat itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah kemurkaannya, ya, dengan ungkapan kunu kirodatan khosiin. Koneng masjid ora do gelem, nek Yahudi naminipun sinagog, ya. Maka disabdalah oleh Allah, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina. Mergo angel kandhanane, nggih. Lah orang Islam jangan mengikut seperti itu. Saat Jumat datanglah ke masjid, dengarkan khutbah, ikuti sholat Jumat. Jangan melakukan perdagangan saat sholat Jumat atau khutbah ini berlangsung. Jangan seperti orang Yahudi yang meninggalkan tempat sucinya untuk mencari ikan. Lah niki nggih. Wa idza ra'au tijaratan, ini ayat yang terakhir, yang ke-11. Wa idza ra'au, dan apabila mereka melihat tijaratan, perniagaan, perdagangan, aulahwan atau permainan, infaddu, mereka menuju ilaiha kepadanya, wa taraku ka qaiman, dan mereka meninggalkanmu qaiman, berdiri. Jadi ini menggambarkan ketika pedagang itu datang, orang-orang banyak yang suka belanja dengan perdagangan itu, sehingga Rasulullah ditinggalkan sendiri dalam keadaan sedang berkhutbah. Yang ikut sekitar 12 orang saja, lainnya sudah berebut dagangan. Niki nggih. Kul ma indallahi khairum minallahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Kul, katakanlah, ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah, yaitu sholat Jumat, mendengarkan khutbah, khairun, lebih baik, minallahwi wa minat tijarah, daripada permainan dan daripada perniagaan. Jadi ini khutbah Jumat yang menyerukan kebaikan itu lebih utama, lebih baik dibandingkan perdagangan yang mereka cintai. Nek khutbah niku mengajak kebaikan, memerintahkan ketakwaan. Kalau ini dilakukan akan menjadi orang yang mulia, ya. Beda dengan perdagangan, beda dengan
permainan yang hanya menyenangkan saja. Ini ya. Wallahu khairur raziqin. Wallahu dan Allah khairun, sebaik-baik ar-raziqin, pemberi rizki. Jangan khawatir, tidak mungkin seseorang yang menunaikan ibadah sholat Jumat lalu rizkinya menjadi terputus. Ini mboten mungkin. Gusti Allah ingkang paring rizki. Ya, jangan khawatir. Maka tinggalkan perdagangan, lakukan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat cari karunia Allah, rizki Allah akan didapat. Ini ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau nutup dagangannya, warungnya, karena khawatir rizkinya terputus. Ya, padahal nek kula jenengan teng Saudi Arabia, teng Mekah, Madinah, saat hari Jumat ya, sudah banyak usaha-usaha yang tutup, apalagi pada saat menjelang dikumandangkan azan, dagangan itu akan dibiarkan, ya, tidak dijaga malahan, ya, karena mereka menyadari akan teguran Allah pada surat Al-Jumu'ah ini. Lah kula jenengan nggih ngoten, Jumat rata-rata kali wungu niku pasar rada sepi. Napa niki? Bangunan-bangunan sing biasane ngerjakne tiap hari Jumat libur niku sae niku nggih. Jumat libur. Ya, karena mengambil pelajaran besar dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 ayat 10 niki, nggih. Tapi nek Semarang mriko Jumat tetap jalan, nggih. Libure hari Minggu, hari Ahad, benten nggih. Itu karena masing-masing daerah memiliki napa niku tradisi, ya, kebiasaan yang berbeda. Lah monggo kula jenengan saben dinten Jumatipun menika untuk mengurangi aktivitas pekerjaan kita, lebih-lebih mendekati sholat Jumat, ya, agar supaya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang diserukan di sini adalah perdagangan, bukan berarti hal yang lain menjadi boleh. Mboten, dagang niku namung mewakili aktivitas manusia saat itu. Di Mekah, Madinah, terutama di Mekah niki nggih, itu pekerjaan yang banyak nggih dagang niku. Pertanian tidak begitu ada, sawah ora ana, tanduran jarang. Peternakan, perdagangan yang banyak. Mula niki tegurannya adalah tentang perdagangan. Lah teng ngene kula jenengan niki aktivitas pekerjaan bermacam-macam, di pabrik, perusahaan, pertanian, perdagangan, maka ini termasuk hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ketika sudah masuk waktu Jumat. Niki nggih. Niki sampun rampung ringkes mawon niki nggih. Monggo pertanyaan-pertanyaan, keranten kala wingi nggih keterangan dereng wonten kesempatan tanya jawab. Monggo surat Al-Jumu'ah yang ringkas ini untuk bisa kita ambil pelajaran, ya. Ayat yang ke-6 sampai dengan 11 ini intinya, ya, bahwa orang Yahudi mengatakan paling dicintai Allah, tapi ternyata pernyataannya ini hoax, pernyataan hoax palsu, karena dia tidak berani minta untuk diberikan kematian. Walaupun takut mati, Yahudi dan juga kita semuanya pasti akan mengalami kematian. Setelah mati ini kita akan dikembalikan kepada Allah, ya, untuk diminta pertanggungjawaban dari amal perbuatan kita. Berikutnya intinya kesimpulannya, kita diperintahkan untuk segera datang sholat Jumat, memenuhi panggilan Allah dan tinggalkan aktivitas yang lain, terutama perdagangan, ya. Tapi nek pun rampung, anggenipun sholat Jumat rampung, diperintahkan untuk lanjut kembali aktivitas kita, perdagangan kita, pekerjaan kita,
tapi tetap ya kula panjenengan niki dikengken apa? Mengingat Allah yang banyak supaya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sedang ada sholat Jumat, kemudian ada perdagangan, ada sesuatu yang menyenangkan, jangan kita tinggalkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat dengan segala rangkaian ibadahnya merupakan sesuatu yang lebih baik daripada perdagangan dan sesuatu yang kita cintai. Niki antawisipun nggih. Monggo dipun waos doa akhir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kekirangan kekhilafan anggen matur nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.